Pernah ngerasa nggak permainan piano kamu chordnya udah bener, tapi kok kerasa monoton, nggak enak? Oke, C mayor isinya C, E, G, tapi tangan kanan, tangan kiri tuh mainnya apa? Itu yang akan kita bahas hari ini. Aku mau ajarin satu konsep ini yang sering banget ditanya oleh pianis-pianis pemula. Ini pun juga udah aku ajarin ke ratusan muridku di sekolah musikku. Dan ini yang bikin mereka langsung bilang, oh ini loh bedanya. Nama ilmunya adalah open voicing. Dan setelah kamu tahu ini, permainan piano kamu nggak akan bisa kembali lagi ke sebelumnya, karena akan jadi jauh lebih baik. Jadi langsung masuk ke videonya. Jadi sebenarnya ini ilmu yang cukup penting. Jadi soalnya banyak sekali aku melihat pemula. Contohnya chord C mayor nih ya. Mereka tuh mainnya sebenarnya begini. Nah, padahal ini sebenarnya nggak optimal. Alasannya kita lihat, ini ada C, E, G, ini ada C, E, G. Kita lihat banyak banget double-nya. Banyak sekali double-double-nya. E-nya double, G-nya double, C-nya double. Jadi sebenarnya pas kita memainkan suatu lagu, banyak pemula tuh mainnya begini, for example, contohnya bintang kecil di langit yang biru. Ini sebenarnya nggak optimal. Kenapa? Karena suaranya itu banyak yang double, ya. Jadi nggak efektif. Nah, jadinya ada beberapa konfigurasi yang sering banget dipakai. Untuk kita bisa mengerti itu, ada dua terminologi yang kita harus mengerti. Yang pertama namanya adalah closed voicing. Yang kedua namanya adalah open voicing. Sekali lagi, yang pertama namanya closed voicing, yang kedua adalah open voicing. Nah, itu apa? Closed voicing ini tuh artinya adalah suatu chord yang jaraknya itu kurang dari satu oktav. Itu arti dari closed voicing. Contohnya, aku punya C mayor. Kalau aku main C mayor begini, ini tuh namanya adalah C closed voicing. Karena kita lihat, C mayornya tuh di dalam satu oktav. Kalau open voicing, ini tuh adalah jarak chord yang lebih dari satu oktav. Contoh. Lihat gak? Ini E-nya sekarang aku buang ke atas. Inilah yang namanya open voicing. Kalau contohnya kita pengen mainnya suaranya nggak gitu-gitu aja, emang butuh yang namanya open voicing. Ya, kan kita udah tahu ya, oh kalau yang namanya open voicing itu kan lebih dari satu oktav. Kalau begitu pembagiannya gimana? Bisa aja kan, aku main C mayor begini, tapi bisa aja aku mainnya begini kan? Tapi ini suaranya nggak jelek gitu loh, cuma main G tapi di atas. Tapi ini apakah udah hitung open? Udah hitung open. Bisa juga contohnya aku main C, aku C-nya buang ke bawah. Tapi itulah bukan sesuatu yang kita cari. Nah, cara mainnya gimana? Kita coba bagi jadi beberapa tipe chord. Contoh, kita lagi main chord basic, chord mayor. Jadi chord mayor ini, dia tuh simple cara mainnya. Kalau kita lihat, kan chord mayor begini ya. 1, 3, 5. Pembagian yang tepat yang bisa kira-kira optimal adalah seperti ini. Daripada kita main C, kita main 3-nya dibuang ke atas. Terus tangan kanannya tambahin lagi 1 di sini. Nah, ini enak banget, kenapa? Karena ke spread out. Ya, dan kita double 1 tuh walaupun ada double tapi nggak apa-apa, karena kan itu adalah root dari notnya. Arti root itu tuh adalah not pertama dari chordnya. C, not pertamanya kan C, jadi kalau C-nya di double tuh masih nggak apa-apa. Nah, ini tuh very very pleasant suaranya. Makanya kenapa banyak pianis pun kalau main C mayor pasti mainnya begini. Kenapa? Karena opennya tuh pas. Kalau cuma kita konfigurasi yang lain bisa nggak? Bisa-bisa ya, tapi nggak seoptimal itu. Nggak enak, ya. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa konfigurasi seperti ini? Kenapa nggak begini contohnya? Jadi not yang berdempetan itu sebenarnya nggak terlalu enak kedengeran. Contohnya kalau aku main C sama E begini, not yang ini kan lumayan deket ya. Jadi oke lah suaranya kayak begini. Tapi kalau kita makin rendah, udah nggak enak. Jadi not yang berdempetan tuh udah nggak enak. Jadi interval yang agak kecil, jadi yang cuma jarak ketiga, jarak keempat itu nggak terlalu enak kalau udah makin rendah. Makanya kita coba menghindari itu. Pas lagi main contohnya bintang kecil di langit yang biru, daripada contohnya kita lagi main chord doang nih, patternnya chord doang, bintang kecil, kan jelek banget. Kalau kita main rendah aja, bintang kecil, jelek. Tapi kalau contohnya aku memakai open voicing-nya tadi, bintang kecil, aku rendah, bintang kecil, masih enak. Jadi aku ke bagian terendah pun aku main voicing ini masih enak kedengerannya karena ke spread out. Jadi menurut aku satu kebenaran dari open voicing yang enak kedengerannya adalah gimana caranya kita make sure setiap note yang ada di dalam chordnya itu jaraknya tuh lebih dari 5. Kita lihat dari 1 ke 5. Ini kan jaraknya emang 5. 5 ke sini jarak berapa? 1 2 3 4 5 6. Jaraknya 6. Ini ke sini jarak berapa? 1 2 3 4 5 6. Menurut aku, open voicing yang enak itu adalah yang jarak 5 atau lebih lah. Makanya kalau chord mayor, daripada kita mainnya 1, 3, 5, mending 1, 5, 3, 1. Ini kedengeran enak banget. Minor.
Minor juga sama. Nah, yang bikin susah tuh chordnya udah ada kayak chord minor 7. Nah, itu kita akan bahas sedikit-sedikit nanti. C minor juga sama. Pasti orang mainnya begini. Left hand-nya kita main 1/5, right hand-nya kita main flat 3 sama 1. Contohnya nih, enak kan? Ya, bintang kecil di langit yang biru, ta 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 angkasa. Kita pindahnya tuh loncat dong. Kalau sini F loncatnya begini. Nah, apakah boleh kalau ada inversi-inversi? Apakah boleh? Boleh-boleh aja menurut aku. Bintang kecil di langit. Kalau yang emang kita pengen targetnya loncatnya agak banyak, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa break dari rule inilah si open voicing. Kan mestinya aturan begini kan. Jadi kita coba inverse aja. Bintang kecil di langit. Enak kan? Tetap pasti enak. Langit yang biru. Tetap enak. Jadi intinya prinsipnya menurut aku ya paling gampang, left hand tuh selalu 1/5 aja. Left hand tuh selalu 1/5, right hand-nya baru agak bebas dikit nggak apa-apa lah. Tapi sekali lagi menurut aku open voicing yang enak adalah yang jarak antar nadanya itu tuh lebih atau sama dengan 5. Kita coba nih ke chord yang berbeda karena ini yang menurut aku makin seru. Mayor, minor semua mah aman-aman aja. Contoh ada yang namanya diminish. Itu kan diminish. Cara main optimalnya kalau diminish itu cukup unik. Kita coba seperti ini. Kayak begini jadinya nih. Kalau diminish ya. Jadi for example kalau aku cobain di lagu Bintang Kecil, kan kita bisa masukin diminish di langit yang biru. Kurang enak kalau kita main begini. Bintang kecil. Kita lihat sekarang. Enak kan? Jadi tadi begini, buang tengahnya ke atas, tambahin aja E-nya di sini. Ini juga cukup oke nih. Begini juga gak apa-apa. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, kita lanjut kalau augmented, kayaknya udah jelas juga dari sisi patternnya. Augmented itu yang jaraknya 4 sama 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau augmented tuh ya udah tinggal begini cara mainnya. Jadi left hand-nya 1 sharp 5, right hand-nya 3 sama 1. Sekarang aku pengen kasih tahu kalau contohnya kita udah punya yang berbeda. Karena kalau contohnya udah chord minor 7. Nah, itu cara mainnya gimana? Cara mainnya seperti ini. Jadi kalau chord mayor 7 seperti ini reviewnya. C. Kalau kita pengen bikin mayor 7-nya, C-nya itu kurang setengah. Nah, ini C mayor 7. Gimana optimalnya? Nah, ini ada banyak cara. Jadi kalau chord-chord yang udah mulai 7 itu sebenarnya banyak cara untuk kita positioning tangannya ya, untuk kedengaran enak. Bisa begini. Itu bisa. Itu masih acceptable. Jadi 1/7, 3/5-nya di atas. Walaupun jaraknya 3/5-nya jadi nggak lebih dari 5, tapi ya udahlah. Yang penting left hand-nya agak gede, lebih dari 5. Bisa begini. Ya. Enak nih. Ini enak. Bisa begini. Bisa begini. Ini ya udah. Terus kita kalau kebalikannya, ya cuma 2 ini artinya nih. Nah, jujur dipilih yang mana antara ini atau ini, itu jawabannya kalau boleh jujur banget bebas. Kalau C dominan 7 kebalikannya. Aku tuh nggak pakai 1/5 3/7. Aku tuh lebih sering begini. 1/7 3/5. Nah, mungkin jadi pertanyaan adalah kenapa pas yang dom 7 aku beda? Alasannya adalah kalau pas bagian mayor 7, kalau kita memainkan chord 1 dan 7, sebenarnya ini tuh di telinga nggak terlalu enak sebenarnya. Ya, dan biasanya kan mayor 7 itu kan sering dipakai di chord-chord yang stabil. Contohnya di chord 1 atau chord 4. Jadi kalau contohnya kita memainkan 1 dan 7 di tangan kiri kita, itu cukup nyentrik di telinga gitu loh.
Soalnya mayor 7 tuh sebenarnya kehitung interval yang tidak enak. Makanya aku tuh seringnya kalau chord mayor 7 ya udah aku tuh left hand-nya atau tangan kirinya aku main 1 dan 5, tangan kanannya aku main 3 dan 7. Jadi biar ke disperse enak. Ya. Ya jadi 1 sama 7 agak jauh. Nah, kalau contohnya dominan 7, kenapa aku seringnya 1 7 3 5? Kenapa aku nggak pakai begini? Aku lebih suka begini. Kenapa aku nggak pakai begini? Alasannya adalah kalau yang dominan sih jujur ya, jawabannya lebih ke personal preference. Karena emang aku jujur lebih suka suara yang kayak begini. Jadi aku tuh lebih suka kalau yang 7 tuh di tengah-tengah. Jadi kalau contohnya dominan 7, ya, jadi contohnya kalau aku punya C, chord mayor tapi ditambah interval 7, ya. Nah aku tuh 1 sama 7 tuh di tangan kiri. Baru tangan kanannya main 3 dan 5. Kalau minor 7 gimana? Kalau minor 7 itu left hand-nya kan begini ya, kalau kita C minor 7 ya. Ini C minor kurang 7 jadi begini. Ini C minor 7. Aku pasti begini. Udah pasti. Aku jarang banget sih begini. Walaupun ini enak juga sih, enak juga. Tapi aku tuh lebih sering begini. Jadi aku tuh 1 7 3 5. Ya, jadi mirip sama si dominannya. Tapi again ini personal preference lah. Jadi kalau mau main begini juga sebenarnya orang nggak terlalu peduli. Apakah kita bisa extend lebih konsepnya? Kalau di musik itu tuh ada yang namanya drop voicing. Nah, jadi drop voicing itu apa? Itu tuh adalah suatu tools untuk membuat open voicing secara cepat. Caranya gimana? Namanya adalah drop, ya. Jadi ibarat kayak jatuh. Contoh, aku punya C mayor. Aku tuh bisa jatuhin not ini nih, not paling atas, not kedua paling atas, sama not ketiga paling atas kan ya. Kalau contohnya aku C mayor, aku tuh ngejatuhin not paling atas nih. Jadi begini. Nah, menghasilkan suara ini. Kalau contohnya C, aku 3-nya jatuhin ke bawah, jadi begini. Jadi arti drop itu tuh adalah kita buang 1 oktav ke bawah. Jadi drop ini kebagi jadi ada yang namanya drop 1, drop 2, drop 3, dan kadang-kadang kalau ada drop 4 ya. Jadi maksud dari drop 1, drop 2, drop 3 itu apa? Contohnya begini, kalau contohnya aku punya chord C mayor. C lah begini ya. Aku tuh bisa drop 1. Drop 1 tuh artinya apa? Aku tuh drop not pertama paling atas. Kalau drop 1, lihat nih, G-nya ini aku buang ke bawah. Ini drop 1 namanya. Yang kedua, drop 2. Drop 2 tuh adalah kalau not keduanya yang paling atas. Ini kan not pertama paling atas, ini not kedua paling atas. Aku drop ke bawah. Jadi open voicing tuh. Jadi gede. Yang terakhir drop 3, C-nya aku buang, artinya not pertama, not kedua, not ketiga aku buang ke bawah. Ini namanya drop 3. Kalau drop 4 itu kalau contohnya chordnya tuh emang ada 4 not lebih. Contohnya aku main C mayor 7. Kalau aku drop 1, artinya kita lihat, ini kan C mayor 7, drop 1 tuh adalah B-nya aku buang 1 oktav ke bawah. Ini suara drop 1 C mayor 7. Yang kedua, not ini nih G, ini kan drop 2 nih ya. Not pertama, not kedua paling atas, aku jatuh ke bawah. Nah, ini drop 2. Yang ketiga, ini drop 3, not ketiganya aku buang ke bawah. Enak juga sih sebenarnya ya, not bad ya. Inversion. Yang keempat, drop 4, kita lihat C, ini 1, 2, 3, 4, kita ke bawah. Jadi begini. Nah, kenapa aku ajarin drop? Karena drop itu sering banget dipakai di lagu pop ataupun worship ataupun jazz. Jadi drop tuh sering banget methodnya. Jadi kalau di jazz itu tuh seringnya tuh drop 2 atau drop 3. Kan kalau kita kan udah bahas nih, aku coba konklusi sekali lagi. Mayor, minor, diminished octave itu udah paham. Mayor 7, dominan 7, minor 7 udah paham cara pakainya. Sekarang kita mulai ke drop nih. Drop ini tuh cara aplikasinya menurut aku unik sekali. Kita lihat ini kan chord mayor. Kalau chord mayor kan begini ya. Kita contohnya kita chord mayor C mayor yang tadinya begini nih. Kita berdiri begini. Tapi ini kan chord yang biasa aja. Kalau kita pengen main inversion, sekarang posisinya gimana? Apakah begini? Ataukah begini? Gimana cara main optimal kalau kita lagi menginverse? Nah, itu caranya dengan drop. Jadi contohnya kalau aku lagi main C nih. Aku tambahin not kedua, 1, 2, 3, 5. Ini C add 2. Nah, mungkin sekarang bertanya, oke, kan aku udah tahu nih cara pakai mayor, minor, diminished octave method, mayor 7, dominan 7, minor 7 untuk open voicing-nya. Tapi kalau chord yang udah kita tambahin add 2, sus 2, itu caranya gimana? Nah, caranya adalah pakai drop. Kalau contohnya aku punya chord add 2.
Sebenarnya cara main optimalnya adalah biasanya orang tuh pakai teknik yang namanya drop 2. Orang tuh sering banget pakai teknik yang namanya drop 2. Jadi drop 2 ini sekali lagi kita kan menjatuhkan not kedua paling atas. Kita lihat sekarang C add 2, C tambahin add 2. Kita lihat not kedua paling atasnya ada apa? Not kedua paling atasnya itu tuh ada E kan? Ini kan not pertama paling atas, ini not kedua paling atas nih. Kita jatuhin ke bawah. Dan ini suara yang menurut aku super duper enak. Ini adalah suara paling optimal dalam suatu konsep chord add 2. Nah, aku kan sering banget kalau contohnya especially di worship ya biasanya. Kalau contohnya kita punya chord mayor, enaknya tuh tambahin add 2. Tapi kalau kita mainnya begini, itu kedengaran penuh banget. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah pakai teknik drop 2. Jadi daripada kita main C add 2 begini, kita mainnya begini. Ini bisa juga di lagu pop ya. Jadi contohnya daripada kita main lagu Bintang Kecil di Langit yang Biru, lihat C, F add 2 ini penuh banget nih, kayaknya penuh banget. Aduh males. Kita ubah Bintang Kecil. Kita lihat F add 2, drop 2, jadi 1 2 not ini di bawah ke bawah. Kalau kita main sekarang Bintang Kecil di Langit yang Biru. Enak banget sekarang, langsung nuansanya beda. Bintang kecil di langit, enak banget. Di langit yang biru. Jadi kalau sekali lagi, kalau chord add 2 itu cocoknya pakai drop 2. Nah, contohnya yang juga sering, chord sus. Kalau sus tuh cara pakainya gimana? Ya, contohnya aku main C mayor nih. Kalau sus itu kan rumusnya kita buang not ketiga, sus 2 lah. Kalau sus 4 agak jarang. Contohnya kalau sus 2 itu artinya kita main C, buang not ketiga, masukin 2-nya. Jadi bedanya sama add 2, kalau add 2 masih ada 3-nya, kalau sus 2 nggak ada. Kalau sus 2 itu paling optimal gimana? Menurut aku tuh paling cocok, itu tuh adalah memakai drop 3. Udah enak nih kayak gini. Makanya, iya jadi antara begini, ini tapi kan padat nih, yaudah not paling bawahnya dibuang ke bawah aja. Ini tuh menurut aku kurang enak, ya. Menurut aku paling enak nih, yaudah. Sus 2-nya tuh yang di tengah-tengah. Udah enak udah. Makanya kalau kita contohnya lagi open worship atau contohnya lagi pengen ngiring apa, udah enak banget suaranya. Dengan pakai konsep drop 3. Jadi simpel kita buang not pertamanya ke bawah. Nah, kalau contohnya, kalau 7, sekali lagi 7 tuh ada 4 opsi ya. Bisa drop 1, bisa gini. Bisa begini. Tapi nggak enak. Drop 1 jarang sekali. Drop 2, ini enak nih. Drop 2 enak. Drop 3 juga enak. Kalau drop 4 ya cuma nambah, cuma sesimpel octave pertama dibuang ke bawah. Sekali lagi kalau chord 7 itu tuh kebanyakan ikutin aja yang udah aku lakuin nih. Ya, sebenarnya kalau kayak gini, ini tuh sebenarnya hitungannya tuh adalah drop 3 sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan kalau drop 3 misalnya begini ya. Ya enggak, bukan drop 3 lah. Ini udah beda lagi ya. Tapi kalau misalnya kita pengen nih inverse chord mayor 7 nih. Jadi kalau kayak gini kan jadinya apa? Itu jadi C mayor 7 on G kan. Nah, ini menurut aku chord yang cukup pleasant juga. Nah, jadinya, aku bisa bilang secara konklusi ya, close voicing sama open voicing ini tuh suatu konsep yang mungkin kedengeran susah, tapi sebenarnya untuk pemula sebenarnya cukup penting. Ini akan membuat kita permainan tuh nggak merasa gini-gini doang. Kan jelek kalau mainnya begini. Enak gitu loh. Bahkan main C, F, G, C aja tuh udah enak gitu kedengerannya. Close voicing itu jarak chord kurang dari 1 oktav. Open voicing itu jarak chord lebih dari 1 oktav. Dan optimalnya open voicing tuh jarak antaranya lebih dari 5, tapi sebenarnya nggak wajib. Mayor itu kita pakai 1531, minor ini, diminish ini, augmented ini, mayor 7 pakai ini, dominan 7 pakai ini. Aku coba sambil mainin ya. Mayor 7 pakai ini, minor pakai ini, diminish pakai ini, augmented pakai ini. Kalau mayor 7 pakai ini, dominan 7 pakai ini, minor 7 pakai ini. Kalau contohnya untuk chord add 2 yang tadinya begini, menurut aku enaknya begini. Enak sekali. Itu tadi add 2 drop 2, kalau sus 2 jadi begini aja.
kita main nih full di lagu simple kayak bintang kecil di langit yang biru. Kita coba ya. Yang tadinya kita contohnya chordnya bintang C, E diminished, F mayor 7, di langit, F mayor 7, di langit yang biru, na 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 na, terus A minor 7, menghias, terus D7 angkasa. Kita jadi mainnya begini. Bintang kecil, terus E diminished, ingat E diminished, kita dari C, bintang kecil, kita pengen ke diminish, kita mainnya gimana? Mainnya begini. Bintang kecil, di nah kita kalau F ini kan F mayor 7 ya, di F mayor 7 mainnya begini. Di langit, enak banget ya. Di langit yang biru, bisa C add 2, di langit yang biru. Terus kita ke A minor 7 contohnya. A minor 7 mainnya begini. Na 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 na, D minor 7. Terus kita ke D7, tan 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 ta. Kita ke G7. Nah, itu udah jadi manis banget tuh, berkat dari chord voice. Jadi mainnya tuh nggak begini, bintang kecil di langit yang biru, jelek. Tapi dengan open voice-nya jadi manis banget.